Bapak yang saya hormati, kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi menjelang siang dan shalom. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman. Kami bersyukur ya Allah, karena keberadaan kami dalam persekutuan anak-anak Tuhan di jemaat kami, GKJ, Kiara Condong, sebagai kaum pria yang tergabung dalam persekutuan ataupun komisi pria di jemaat. Kami merespon kasih-Mu yang luar biasa yang terjadi dalam perjalanan hidup kami, pekerjaan, tugas tanggung jawab, keluarga, maupun tatkala Tuhan percayakan kami untuk terlibat di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kami selalu butuh Tuhan campur tangan. Kami selalu butuh ada penguatan. Kami selalu butuh ada pendampingan. Dan karena itu Tuhan jangan lepas tangan daripada kami supaya kami berjalan dalam kerangka selamat yang Tuhan tetapkan bagi kami. Dan firman-Mu menjadi panduan. Firman-Mu menjadi pegangan. Firman-Mu menjadi patokan. Firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Karena itu Bapa, kuasai kami dengan Roh Kudus. Supaya tatkala kami baca dan dengar firman, maka harapan kami untuk hidup di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami, lalu kami menikmati berkat-berkat Tuhan itu menjadi nyata karena ketaatan dan respon kami kepada-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu Tuhan, berkatilah dan pakai sebagai alat di dalam tangan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, kasihi dalam Tuhan, di samping ada ibu-ibu, tapi secara fokus lebih banyak ngomong bapak-bapak. Saya akan membacakan firman Tuhan dan kita sama-sama akan menyimak bacaan firman dari Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, saya dan bapak-bapak semua yang mendengarkan firman dan dapat melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Tema kita adalah pria yang diberkati untuk menjadi berkat. Sehingga sengaja memang saya memilih bacaan ini karena kaitannya dengan pria yang diberkati. Abram atau Abraham. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, menarik cerita ini
bukan cuman sekelumit kisah tentang sejarah atau katakanlah Alkisah, silsilah tentang asal mula bangsa Israel. Sekali lagi, cerita ini bukan semata-mata mengungkapkan tentang Alkisah atau silsilah atau sekelumit sejarah tentang asal mula bangsa Israel. Tetapi cerita ini sekaligus merupakan suatu kredo, bayangkan. Suatu pengakuan dari umat Israel yang kemudian diangkat, gagasan ini dimunculkan oleh penulis kepada kita semua, kepada orang Israel dan kita semua. Pengakuan tentang apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pengakuan tentang berkat. Itu dulu. Sekali lagi, suatu pengakuan atau kredo tentang berkat. Berkat itu dari mana? Berkat itu dari panggilan Abraham. Jadi proses pemilihan Abraham dipilih, Abraham sebagai bapak leluhur Israel dipilih menjadi orang yang akan menjadi sebagai sarana menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dari Abraham kemudian menjadi bangsa Israel. Dan pilihan itu kan diyakini sebagai berkat. Dan itu luar biasa. Pengakuan itu melekat sekaligus dengan identitas Israel itu. Nah, kita sebagai orang Kristen juga harus meyakini keberadaan kita dalam bentuk suatu kredo pengakuan. Menjadi orang Kristen itu melekat dengan identitas kita, bahwa menjadi orang Kristen itu berkat. Karena menjadi orang Kristen itu rancangan dan keselamatan ditetapkannya bagi kita. Kan Allah memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan karena Kristus. Demikian pun Abraham. Gagasan tentang Allah memanggil Abraham itu melekat dengan identitas Israel, bahwa mereka adalah bangsa atau umat pilihan Allah. Dan itu berkat. Berkat yang tidak boleh dikesampingkan, berkat yang tidak boleh dianggap enteng, berkat yang tidak boleh dilihat dengan sebelah mata, tapi berkat yang harus dipertahankan dalam identitas keseharian. Sehingga apapun yang terjadi mereka mempertahankan identitas itu karena berkat. Soal orang mau nggak suka, orang mau membenci, itu urusan lain. Tapi soal identitas kami sebagai bangsa yang diberkati, kami pertahankan. Karena itu dalam bacaan kita tadi dikatakan, kalau kamu diberkati, kamu diperhadapkan dengan konteks interaksi dengan manusia, kamu berhadapan dengan orang lain, kalau kamu diberkati, orang itu mendapat berkat. Tapi kalau kamu dikutuk oleh orang lain, kan aku memberkati kamu. Sekali lagi, fokus aku dengan berkatku kepadamu. Aku sebagai sumber berkat. Satu-satunya otorita berkat datang dari Allah. Jadi kalau Allah memberikan berkat bagi orang Israel, kalau orang lain beri kutuk, mempan enggak? Berarti kutuk itu bukan datang dari Allah. Kutuk yang datang dari kekuatan yang lain untuk melawan otoritas Allah sebagai sumber berkat. Nah, Israel mempertahankan identitas itu. Persoalannya, keberadaan mereka itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain kan tidak serta-merta, banyak tantangan. Abraham harus meninggalkan zona nyamannya. Dia sendiri sudah punya banyak berkat yang kelihatan. Ternaknya banyak, kelihatan. Yang kelihatan itu mereka hidup sebelumnya itu di Ur Kasdim, tapi mengikuti ayahnya pergi sampai ke Haran. Jadi kalau kita lihat peta, Ur Kasdim itu ada di selatan Irak. Kemudian harus berjalan ke arah utara menuju ke Haran. Kalau di peta menuju ke Haran, dekat-dekat antara Irak dengan Syria. Dan sampai ke utara, Israel dengan Libanon paling utara. Kenapa Tuhan nggak giring aja langsung dari Ur itu, langsung lurus ke arah barat? Dari timur itu Ur, lurus ke arah barat itu sampai Kanaan. Tapi Tuhan bawa menyusuri ke arah utara ke Haran. Karena itulah batas-batas tanah yang akan Tuhan tetapkan bagi mereka. Inilah berkat pada kalian. Bawa sampai di Haran. Sampai di Haran itu orang tuanya meninggal. Nah, artinya bahwa dia punya berkat yang kelihatan.
berkat tanah, berkat harta, berkat keluarga. Tapi semuanya itu kemudian tidak menjadi kendala tersendiri bagi dia untuk satu, merespon panggilan Tuhan. Tuhan panggil untuk menjadi berkat. Sekali lagi Tuhan panggil untuk menjadi berkat. Kadang-kadang ketika kita sudah punya berkat yang kelihatan, lalu Tuhan panggil untuk menjadi berkat, berbagi berkat, keberadaan kita menjadi berkat, itu juga persoalan. Zona nyaman kita dengan keluarga, ketika Tuhan suruh pergi. Zona nyaman kita dengan apa yang kita punya, ketika Tuhan suruh tinggalkan, itu menjadi berkat, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam tugas dan tanggung jawab, mungkin dalam pelayanan. Kadang-kadang itu semua juga menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri, karena kita selalu orientasi kepada berkat yang kelihatan. Tapi kali ini kita diajak juga untuk mau melihat berkat yang belum kelihatan. Pemberian tanah Kanaan kan baru janji, belum terwujud saat ini. Waktu kita baca bacaan. Sekali lagi ketika Abraham sampai di tanah itu dan kedapatan di situ, sudah ada penduduk di situ. Bagaimana saya memiliki tanah ini? Sudah ada orang lain di tanah itu. Apakah kemudian janji tentang Tuhan itu tidak terrealisasi? Sepertinya janji Tuhan itu menggantung. Tapi yang kita mau lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan Abraham itu direspon dengan ketaatan. Nah, ketaatan inilah berkat yang Abraham mau bagikan kepada satu keluarganya. Kan istri dan saudaranya itu, keluarganya, hamba-hambanya itu. Itu berkat ketaatan yang Abraham bagikan kepada orang-orang di sekelilingnya, dimulai dari keluarganya. Sekali lagi, ketaatan terhadap panggilan Tuhan itu menjadi berkat yang dibagikan oleh Abraham pada keluarga. Bagaimana dengan saya dan bapak-bapak? Ketika ketaatan itu diperhadapkan dengan suasana kita belum dapat sesuatu, sepertinya masih menggantung. Doa kita itu masih belum terjawab. Cita-cita kita itu masih di depan mata. Kadang-kadang semuanya menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri bagi seseorang untuk melangkah. Tapi belajar dari firman ini, kita mau belajar tentang suatu hal. Beriman bukan soal lihat, tapi beriman itu soal percaya dan mendapatkannya nanti. Apakah nanti Abraham tidak mendapatkannya? Mendapatkannya, tetapi dalam proses yang tidak gampang. Sampai di tanah itu, miliki tanah itu, tapi kemudian hidup di Mesir, katanya tanah subur, tapi kemudian pindah ke Mesir. Sampai di Mesir hidup lama di sana, balik lagi, orang sudah ada di tanah itu, benturan-benturan terus, kemudian pergi ke Babel, pergi ke Asyur. Tidak sedikit tantangan yang diperoleh, bahkan sampai sekarang. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah tentang kasih setianya, tentang janji berkatnya bagi Abraham. Dan karena itu, gagasan tentang suatu pengakuan bahwa Tuhan menetapkan itu bagi kami, sehingga berkat itu harus kami pegang. Berkat itu harus kami klaim. Berkat itu harus tetap kami yakini. Itu dituturkan turun-temurun kepada orang Israel dalam kisah. Kira itu juga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi sesuatu yang menguatkan kita. Tatkala kita dipanggil sebagai kaum bapak dalam gereja, tentunya menjadi orang Kristen itu kan pilihan. Pilihan Tuhan, bukan soal pilihan kita, tapi bagaimana Tuhan merespon kita. Tuhan memanggil masing-masing orang untuk menjadi bagian dari karya selamatnya, menjadi bagian dalam kehidupan persekutuan orang percaya, persekutuan orang-orang yang melekat secara identitas karena Kristen, tapi juga melekat di dalam persoalan-persoalan iman kepadanya. Jadi identitas Kristiani itu harus didalami juga dengan
kehidupan beriman yang melekat. Jadi bukan cuma soal saya Kristen, tapi di dalamnya juga isinya itu juga harus Kristen. Nah, isinya yang Kristen itu harus muncul dalam bentuk ketaatan. Mana kita mau belajar dari seorang pria bernama Abraham. Ketaatan, tinggalkan zona tidak nyaman, zona nyaman, pergi dalam proses berjalan dalam konteks tidak nyaman. Menjadi orang Kristen itu, menjadi bapak-bapak Kristen itu banyak tidak nyamannya. Gitu ya Pak, banyak tidak nyamannya gitu, atau banyak nyaman. Tergantung Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana perspektif kita. Tapi kadang-kadang syarat-syarat dunia yang di sekeliling kita itu memberikan tawaran-tawaran. Mau nyaman itu, apa yang kita pikir tentang kenyamanan dunia itu mudah didapat. Ketika salib yang harus kita pikul, lalu kita tinggalkan. Tapi kalau kita pikul salib, ya pikul dalam penderitaan. Tapi itulah bagian dari realita, sekaligus bagian dari bentuk identitas kita. Mau percaya Kristus, Kristus juga menderita kok. Kalau nggak mau menderita, sekarang figur contoh kita siapa? Orang yang kita imani menderita. Kristus saja menderita sebagai jalan satu-satunya untuk saya dan bapak-bapak semua mendapatkan keselamatan. Abraham menderita untuk meninggalkan zona nyamannya, untuk mendapatkan berkat yang besar yang Allah tetapkan baginya. Kelihatannya mengganggu, tapi kemudian itu menjadi kenyataan. Berkat itu menjadi fakta bagi Abraham dan keturunan. Luar biasa. Sehingga cerita itu dikatakan ketika ia sampai ke tanah itu, lalu ia mengucap syukur dengan cara membangun mezbah. Sampai di situ dekat pohon tarbantin. Pohon tarbantin kira-kira ada satu tanda pohon di situ. Lalu Abraham melihat kiri kanan, ini tempatnya yang cocok bagi saya untuk membangun mezbah dan mengucap syukur. Bayangkan, sampai di situ dia mengucap syukur. Lalu kemudian dia berjalan terus. Dan dikatakan dalam bacaan kita tadi, pada akhir-akhir bacaan kita, lalu ketika Abraham berjalan, ayat 7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Menampakkan diri ini harus dimengerti dalam pengertian yang telah menjanjikan tanah itu kepadanya. Lalu dia bikin mezbah di situ. Sampai di situ, berarti itu kan fakta. Tanah ini sudah saya injak, sudah saya dapat. Lalu berikutnya, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dua hal, memasang kemah dan memanggil nama Tuhan. Kemah itu keluarga, karena dia membangun kemah untuk tinggal, aktivitas dengan keluarga. Tapi sekaligus dalam kemah itu ada perjumpaan dengan Tuhan. Lalu kemudian sekali lagi membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, teladan yang Abraham berikan bagi keluarganya di dalam kemah adalah itu tadi satu, sikap ketaatannya dan respon dia selalu kepada Tuhan. Tiada hidup ini yang dijalani tanpa campur tangan Tuhan, sekecil apapun. Seperti yang tadi sudah diulas dalam kesaksian, sekecil apapun. Sekecil apapun. Sekecil apapun peran kita, tiada Tuhan pernah melepaskan tangannya dari keberadaan anak-anak. Karena dia bangun kemah. Di dalam kemah itu keluarganya belajar dari sikap ketaatan. Ketika Abraham merasakan keberadaan saya ini sebagai orang yang telah diberkati. Karena saya sebagai orang yang diberkati berarti saya harus taat. Ketaatanku itu
dalam bentuk saya membangun mezbah bagi Tuhan sebagai tanda respon, kemudian saya mau beribadah kepadanya. Ini konotasi dari bentuk penggalan liturgi, satu tata ibadah di mana ketika Tuhan panggil seseorang, lalu kemudian orang itu merasa panggilan itu berkenan dengan campur tangan Tuhan dalam hidupnya, lalu orang itu mengungkapkan pujian, orang itu menyampaikan ungkapan syukur, dan orang itu menyampaikan doa. Dan itu bisa terjadi dalam kemah keluarga, bisa terjadi dalam kemah gereja, kemah jemaat, yang diaplikasikan dalam fakta nyata. Mezbah. Mezbah ada di hati, mezbah ada di pikiran, mezbah ada dalam pekerjaan, dan itu menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, bagi juga orang lain karena identitas kita. Abraham telah menunjukkan. Bagaimana dengan saya dan bapak-bapak semua? Saya punya satu cerita kesaksian kaitan dengan mendapat berkat dan menjadi berkat. Bapak Ibu, Bapak-bapak, saya pernah bertugas di ujung republik ini, di suatu tempat di perbatasan negara Indonesia PNJ. Ada satu tempat di Merauke, Bapak udah pernah sampai di Sota. Sota itu perbatasan antara Indonesia nih. Kalau ini Indonesia lewat jalan situ, udah hutan itu udah PNJ. Di Papua, PNJ, Papua Nugini. Ada satu garis, perbatasan itu yang siapapun tidak boleh membangun bangunan apapun di situ. Pemda sekalipun. Itu dianggap garis netral, yang boleh masuk ke situ hanya tentara. Imigrasi pun batasnya masuk ke wilayah Indonesia. Tapi yang bisa sampai daerah bebas itu tentara. Komandan saya bertanya, "Vi, apa yang bisa kita buat di sini?" Padahal komandan tidak seiman. Saya bilang, "Komandan, kawan-kawan kita yang sebelumnya sudah banyak bangun gereja bagi masyarakat setempat dan bersama-sama dengan masyarakat setempat. Dalam hati saya ingin menunjukkan identitas Kristiani yang nyata, itu salib universal. Jadi bangun pas di tempat itu. Gimana kalau kita bangun salib di situ? Tapi salib besar, bukan cuma dari kayu terus pasang di situ, enggak, cuma gampang. Tapi bikin tugu salib yang nanti kita desain sedemikian rupa sehingga tempat itu kemudian menjadi tempat wisata rohani. Jadi kalau orang datang mau lihat perbatasan di situ, karena di situ ada yang unik di tempat itu, semut itu membangun istananya dalam bentuk dari tanah. Saya lupa namanya tuh, ke bahasa sana. Tapi semut membangun istana jadi gundukan-gundukan banyak di situ. Jadi orang kalau mau lihat sarang semut yang besar-besar itu ada di situ. Itu unik. Jadi orang suka lihat. Tapi yang saya mau bilang kepada komandan, ada izin komandan. Jadi orang datang bukan cuma lihat perbatasan, lihat sarang semut, tapi mereka juga ibadah di tempat ini. Sekaligus menjadi kesaksian yang nyata bahwa Tuhan memberikan kepada kita negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan batasnya ini yang kami pertahankan. Kaitan dengan apa? Anugerah Tuhan. Tuhan memberikan bangsa Indonesia itu utuh, Sabang sampai Merauke. Sampai di mana batas Merauke itu, itulah yang kita jaga.
dan sebagai orang Indonesia. Maka itu salib itu dibangun supaya identitas keindonesiaan tidak selamanya itu dalam warna-warna yang lain. Jadi kalau di ujung Sabang menunjukkan bulan sabit dan bintang, nah di ujung Merauke sana ditunjukkan dengan salib terpanjang ke negara yang lain. Bapak-bapak, itu pergumulan. Tapi apakah kemudian itu menjadi nyata? Ini saya mau belajar dari kisah Alkitab. Jadi pendeta lalu kemudian cuma sampaikan saja. Apakah kemudian soal iman itu soal logika? Tapi ternyata saya menemukan bahwa soal beriman itu bukan soal logika saja, tetapi bagaimana kita percaya dan menerima Tuhan berkarya di dalam hal-hal yang tidak mungkin. Bapak-bapak, di Papua babi lebih mahal dari sertifikat. Gitu ya Pak ya? Iya. Pak Dandren namanya. Iya Pak Dandren. Orang sudah punya sertifikat tanah, kalau belum pernah bikin adat potong babi, bisa luluh nggak laku itu sertifikatnya. Tapi kalau sudah potong babi tanpa sertifikat pun aman dan sah. Kalau sudah potong babi itu suatu yang berat. Jadi itu pergumulan kami. Ini tanah keluarga yang punya ini bagaimana caranya nih supaya mereka meskipun itu tanah netral tapi kan punya keluarga. Kalian keluar jangan sampai kita bangun diprotes gitu ya. Saya ngomong dengan Pak Distrik itu camat. Pak Camat bilang, Pak Devi saya angkat tangan. Saya udah tahu otaknya beliau takut soal ini. Karena babi itu bisa MM-an itu. Satu babi aja mau dapat duit dari mana? Saya juga dalam hati, Tuhan tolong saya bukan jalan. Saya ketemu teman senior lah, udah pendeta. Beliau itu masih hubungan keluarga dengan yang punya tanah. Saya ngomong kepada beliau, beliau senang ya. Kami akan bangga sebagai keluarga kalau salib ini dibangun di tempat di tanah kami. Itu satu. Tapi persoalannya persoalan adatis lagi. Babi tadi. Bagaimana kami mau dapat duit? Tapi suatu saat bapak-bapak, saya ke tempat itu dan saya natap-natap wajah tempat itu ada cukup bagus, tempat rata bagus, ada rumah kepala adat di situ. Lalu saya berdiri saja di situ, tanah ini bagus, kan kepala suku. Bapak, bagaimana? Tidak Bapak, kamu lihat saja. Ini tempat bagus sekali. Bapak, kalau tempat ini kita bangun salib bagaimana? Langsung respon beliau itu seperti ini, Bapak, mantap. Tapi Bapak punya rumah ada di sini. Kalau kita bangun salib, langsung beliau jawab, Bapak, kalau Bapak bangun salib nih tempat ibadah, saya bongkar sapu rumah ini. Artinya saya akan bongkar rumah saya, pindahkan ke sana. Begitu Pak. Tapi persoalannya tanah ini, udah Pak, kalau memang mau bangun salib, bangun sudah. Saya kemarin saya tidur, saya mimpi ada terang turun di tempat ini. Langsung saya nyambung, Pak. Jadi kalau kita bangun salib, berkat bagi keluarga ya Pak ya. Dan tempatnya akan menjadi berkat besar. Nanti bawa-bawa nanti buka aja di internet, cari salib kasih, ada nggak di internet di Merauke. Itu karya kami yang kami tetapkan di dalam iman. Jadi kemudian tanpa babi direstui dibangun. Tapi persoalannya bangun ini di mana? Duit. Di Merauke nggak ada batu kerikil pun tidak ada. Kali lagi batu kerikil pun tidak ada karena di situ semuanya rawa. Jadi untuk beli kerikil satu pick up kecil aja itu harganya begitu mahal. Dan luar biasa, Tuhan pertemukan saya dengan seorang anak Tuhan. Beliau seorang kontraktor, bukan penduduk asli di situ. Beliau juga penduduk pendatang. Tadi kaitan dengan bagaimana Tuhan mengutus meninggalkan negeri asalnya sampai tiba di situ dan berhasil. Beliau seorang kontraktor besar yang memulai karyanya dari hal yang kecil. Saya ketemu ngobrol-ngobrol, beliau bersaksi, Pak Pendeta, saya dulu jatuh bangun dengan usaha saya, berani meninggalkan kampung halaman saya di Sulawesi dan berjuang di tempat ini jatuh bangun.
Tapi Tuhan buka jalan kepada saya tatkala saya berani mengambil langkah untuk membangun sebuah gereja di Asma. Sebuah gereja. Dan ketika saya bangun gereja itu, Bapak Pendeta, itu berkat datang kepada saya itu, nggak ada yang bisa halangi. Sampai saya menjadi kontraktor besar sekarang ini. Ini bukan isapan jempol Bapak Ibu. Kalau ke Merauke cari Bapak Samuel Adam, Pemda pun bisa hutang di beliau. Beliau mulai dari hal yang kecil, membangun sebuah gereja. Berani mengambil langkah membangun gereja di Asia. Setelah itu berkat datang kepada beliau bertubi-tubi. Bahkan jalan lintas Papua itu termasuk itu karya dari perusahaan beliau. Jadi kan berkat datang di sana. Banyak. Beliau punya kantor aja, wah luar biasa. Nah, saya ketemu beliau. Lalu saya cerita maksud saya. Jadi Pak Pendeta mau bangun kapan? Wah, kita lagi kumpul duit ini Bang. Ya. Sudah mau Natal lagi, udah bulan November, kita juga butuh duit nanti. Mau Natal lagi bikin Natal yang masyarakat, mau bangun itu. Aduh, gimana jalan proposal? Ini terbatas. Dia bilang, main di rumah. Tidak sembarang orang bisa ketemu beliau ini, begitu sibuk. Saya bilang, kemudian sekali-sekali kita main ke Bapak ini. Saya ceritakan pertemuan. Oh, oke. Kita pergi. Dan ketika ngobrol-ngobrol antara komandan saya dengan beliau, apa yang terjadi, beliau langsung angkat teleponnya, itu radio atau apa itu, langsung berhubungan dengan timnya yang ada di jalur-jalur sepanjang perbatasan itu, di mana ada beko-bekonya dan truk-truknya yang di situ. Lalu beliau tanya, Pak Pendeta, itu mau bangun di mana? Saya bilang di titik ini. Situ nggak jauh juga ada pos kita di situ. Ternyata beliau udah hubungi. Hari itu juga beko-bekonya ngambil tanah, taruh di truk-truk, pindahkan, bawa tanah untuk menutupi tempat-tempat yang masih merupakan rawa yang akan kita bangun di situ. Dan pos tempat kita tuh kaget, ini truk-truk sama beko datang untuk apa? Tapi itulah cara Tuhan. Kami nggak punya uang, tapi Tuhan tunjukkan orang untuk merealisasikan maksud itu. Jadi tiada perkara yang mustahil. Motornya. Jadi ratakan tanah itu. Lalu mau dibangun. Sekarang udah rata nih. Sekarang mau bangun seperti apa? Duit lagi. Termasuk beliau menyumbang. Tapi kemudian saya di gereja, lalu ketemu seperti beginilah bapak-bapak, kaum bapak. Salah satunya ada seorang bapak, beliau itu kepala dinas bagian kebudayaan. Lalu kita cerita-cerita, dia bilang, Pak, kita ini mau bangun patung Yesus Kristus Raja di depan kota Merauke ini, ada pulau kita bangun. Jadi kalau kapal masuk udah kelihatan patung Kristus Raja besar, seperti yang punya Brazil. Begitu. Terus saya bilang, ya Pak, kita juga ingin bangun juga patung salib di perbatasan. Semua itu ide yang bagus. Selama ini kami Pemda pun berpikir untuk itu. Tapi kan yang bisa masuk di situ tentara. Kami nggak bisa. Itulah kesempatan, peluang itu menjadi peluang bagi mereka. Jadi cita-cita kami direspon, itu juga keinginan. Tapi kan apa daya keinginan mereka untuk masuk di situ, yang masuk di situ yang bisa tentara. Karena kami bisa masuk situ, mereka pun merasa tersambut dengan itu. Lalu beliau bilang, begini aja Pak Pendeta, kami mau rapat panitia, bupati dengan tim pembangunan itu. Juga dengan orang yang memenangkan tender untuk bangun salib itu. Hari apa? Oh nanti minggu depan. Bapak datang ya, dengar-dengar aja. Oh ya, saya lapor ke komandan, ini dan saya mau ikut rapat itu, dengar-dengar aja. Siapa tahu dapat berkat. Oh, ikut aja. Saya ikut, dan benar. Bupati waktu lihat saya, karena saya pakai loreng sendiri, Bupati bilang kepada pemborong besar itu bahwa bukan cuma kami akan bangun patung salib, patung Kristus Raja, tapi adik-adik tentara juga mau bangun salib di perbatasan. Jadi Pak Kontraktor, kalau cuma bangun salib, kira-kira bagi Pak Kontraktor itu ya ampas-ampas lah ya, nggak ada naruh gitu ya, ampas-ampas saja bagi seorang kontraktor itu ya, kecil itu, nggak cuma angguk-angguk saja. Jadi kata Pak Bupati, adik tentara
Jadi kalau mau perlu tinggal ngomong saja, itu bilang nanti terrealisasi itu sama Bapak. Semuanya terjawab. Tuhan berkomando lewat Pak Bupati. Setelah itu datang Pak Kontraktor, Bapak butuh apa? Tinggal tulis saja setiap apa yang dibutuhkan. Tinggal datang dan cair barangnya. Kan tentara yang kerja. Kita kerja siang malam Bapak Ibu. Sampai jadilah demikian karena iman dan percaya. Saya pun belajar dari seorang kontraktor tadi yang bercerita, saya mulai dari nol jatuh bangun, tapi apa yang tidak mungkin kalau percaya dan menyerahkan diri waktu. Jadi itu terjadi Bapak-Bapak. Tidak ada perkara yang mustahil. Artinya ketika kita sudah diberkati itu bukan cuma soal kita punya apa-apa, bukan cuma soal itu saja. Tapi keberadaan diri kita sebagai anak Tuhan pun itu sudah merupakan berkat yang harus kita hadirkan di tengah-tengah keberadaan di mana saja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di keluarga, dalam kemah keluarga kita menjadi berkat bagi istri dan anak-anak belajar tentang ketaatan. Taat kepada Tuhan. Di jemaat, di gereja, kita menjadi berkat bagi orang banyak. Juga dalam bentuk ketaatan taat dalam beribadah, membangun mezbah tadi. Kita menjadi berkat lewat apa? Mengaktualisasikan kelebihan-kelebihan yang terpendam lewat buah pikir, lewat kemampuan-kemampuan intelektual, sumber daya manusia yang melekat dengan diri kita untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi jemaat. Saya nggak bisa. Jangan pernah takut untuk itu. Jangan pernah takut, saya bisa nggak? Dan jangan pernah tahan-tahan ketika apa yang kita punya dan Tuhan butuh. Mungkin tenaga, mungkin pola pikir. Jangan tahan-tahan. Jangan tahan-tahan. Saya pernah merasakan bagaimana saya tahan sesuatu yang memang Tuhan percaya saya bisa, tapi saya tahan dan dapat teguran. Suatu saat, Bapak-bapak Ibu, ya, saya menyadari berkat yang Tuhan berikan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi kaitan dengan yang saya tahan adalah salah satu tugas hamba Tuhan itu menggembalakan orang, melayani orang. Pada tahun 2002 itu masih bagian dari belum aman-amannya di Indonesia Timur, kerusuhan antaragama di satu pulau dekat Pasifik, Pulau Morotai, tempat Jepang punya pangkalan besar di situ. Di situ ada sekelompok orang-orang percaya yang karena kondisi terdesak mereka lari meninggalkan kampungnya lalu hidup di hutan. Saya pernah tugas di situ, lalu ada teman seiman dengan kami, dia jadi danpos di situ. Dia katakan kepada saya waktu kita ketemu, sekali-sekali melayani ya di Morotai. Saya mengiyakan hanya untuk mengenakan telinga teman itu, karena saya tahu tempat tidak enak. Satu, lewat lautan ombak besar. Kedua, itu zona tidak nyaman. Di hutan-hutan dapat apa? Itu saya. Jadi lama Bapak Ibu. Saya nggak pergi-pergi ke situ. Tapi teman itu dengan semangat. Dia anak Tuhan juga. Dia pergi melayani mereka. Ibadah seadanya. Tapi setiap hari Minggu dilayani mereka untuk tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu, menunjukkan identitas sebagai orang percaya. Nah Bapak-bapak, karena saya tolak itu, saya jujur, saya tidak mau ke situ, tapi saya mengiyakan. Tapi itu kan berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Mulutku, sumber keberadaan saya dengan sumber daya saya sebagai hamba untuk melayani di situ. Kalau enggak, ngapain saya berangkat itu? Kalau bukan untuk melayani orang-orang yang butuh pelayanan, bukan jemaat-jemaat yang lagi aman-aman gitu. Mendekati bulan Desember itu, Bapak-bapak, udah November, akhir November, saya punya jadwal di jemaat-jemaat itu udah penuh semua itu. Kalau saya hitung-hitung, jadwal untuk mimpin Natal hampir penuh. Jadi saya nggak punya waktu untuk ke Morotai. Itu juga menjadi jawaban saya kepada teman saya. Saya nggak bisa karena saya harus mimpin pelayanan Natal. Padahal di sini jemaat-jemaat yang aman.
di Pulau Halmahera Utara. Itu Kristen semua. Terus mau pergi ke sana gimana? Nah itu tadi, Tuhan tegur saya Bapak-Bapak. Udah, cuma naik. Suatu saat kami harus ke kota kecamatan terdekat untuk urusan Natal. Harus saya mau mengikuti rapat panitia Natal TNI Polri di mana saya jadi ketua seksi acara. Pikir saya di situ kan saya menunjukkan eksistensi saya. Satu, ini kami tentara dari Pulau Jawa. Itu satu. Di mana ada agennya yang menjadi panitia Natal, berarti Satgas kami punya nama. Itu yang saya mau bawa. Bukan artinya bahwa bukan nama Tuhan yang mau dibawa, tapi cuman nama Satgas Pol. Sehingga saya lebih merespon memilih pergi rapat daripada pergi ke Morotai. Tapi suatu saat Tuhan tunjukkan cara, mau tak mau saya harus pergi ke situ. Terjadi gejolak di pulau itu. Dan komandan harus turun tangan. Kalau komandan berangkat dari Ternate naik pesawat turun ke Tobelo itu akan naik kapal menuju ke Morotai. Sampai di pelabuhan komandan telepon. Saya waktu jalan sebagai Pak Bintal merapat. Karena untuk ngomong dengan orang Kristen itu Anda. Langsung, ya kan saya nggak ada alasan. Saya nggak bisa bilang, komandan saya jatuh nanti besok banyak. Kan nggak bisa, komandan. Itu bagus, saya nggak ada alasan. Meskipun saya pendeta mau bilang ada tugas pelayanan banyak, kan nggak ada alasan. Bos cuma sekarang datang, saya tunggu. Wah, ini Tuhan. Artinya di kemudian hari saya berefleksi bahwa itu Tuhan. Sekarang pun datang. Jadi beliau tunggu saya. Pergilah saya dengan beliau. Pergi kan sampai di sana dan kami mampu mengatasi itu. Saya mediasi dengan yang tokoh Kristen dan masyarakat Kristen, beliau dengan yang Muslim. Aman. Kami tinggal di situ beberapa hari. Sekarang hari Sabtu. Saya ingat itu hari Sabtu. Besok Minggu. Dan pos yang Kristen itu dengan sukacitanya kan dia pikir, lu tunda-tunda lu udah nyampe di tempat saya nih. Nah, dia, Pi, besok kita ibadah ya, bareng-bareng. Sekali lagi untuk kedua kalinya Bapak Ibu, saya hanya merespon dia iya, tetapi saya dengan syarat. Tapi dengan syarat. Kalau besok pagi ada speedboat, itu berarti saya kembali pulang ke tempat saya. Karena saya udah mikir nih, nanti besok ada rapat lanjutan dan pelayanan yang masih ada di sana. Di sana berarti kan pelayanan enak. Artinya kalau bicara enak kan Bapak Ibu, Bapak sudah bisa ngerti lah. Enak itu rentet semuanya. Gitu kan. Tapi ini kan sudah pelan capek nggak dapat apa-apa gitu. Hanya ruwet. Nah, benar. Besok hari Minggu. Saya udah bawa Alkitab, tapi bawa tas kecil. Memang tas itu udah ada pakaian, jadi kalau nanti kelihatan speed langsung pun. Saya bawa tas kecil Alkitab. Berdua kami jalan dengan ajudannya dan pos itu. Saya lihat kecil di kejauhan, kayak memecah ombak. Mati saya cepat mendekat. Ini speedboat, benar Pak speedboat. Pada saat speedboat mendekat bunyi lonceng. Ya, bunyi lonceng untuk ada orang ke gereja karena darurat mereka pukul tiang listrik. Teng, teng, kata kawan-kawan, ada lonceng. Aduh hatiku, ini dua-duanya untuk Tuhan ini. Kan saya mau balik ke sana juga untuk Tuhan pelayanan. Ini juga untuk Tuhan. Tapi ini kan mau milih, ini keputusan etis. Dua-duanya untuk Tuhan. Tapi mana yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau itu yang gak enak. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak, jangan sekali lihat yang enak pikir itu Tuhan mau. Tuhan mau kehadiran kita yang kondisi yang tidak enak. Tuhan lagi butuh tenaga kita, butuh keberadaan kita. Kalau yang enak itu tanpa kita pun jangan. Jadi jangan kita berpikir kita ada di situ lalu tambah hebat, tidak. Justru yang tidak ada itu Tuhan mau hadir di situ. Tapi saya tetap berangkat, speed mendekat, dan saya bilang, saya pulang ya, karena besok rapat. Ini nggak ada speed besok gimana? Nggak enak sama Dandim, nggak enak sama Kapolres. Udah saya pikirkan gimana? Bukan nggak enak sama Tuhan.
nggak enak sama Dandi, nggak enak sama Kapolres kalau saya nggak ada. Akhirnya temanku dengan ya berat-berat hati mengantar saya ke pinggir dan saya pulang. Lalu dia pergi gereja sendiri. Apa yang terjadi bapak-bapak ibu-ibu? Besoknya waktu saya mau pergi rapat, ini pikir saya nih, ada mobil tapi mobil truk, kita cuma punya truk. Kalau cuma saya dengan anggota satu pergi rapat naik truk kan ini pemborosan. Minyak kami BBM tinggal sedikit. Terus kalau saya pergi naik truk, siapa yang ganti BBM-nya? Jangan berharap nanti komandan Dandim isi atau Kapolres ganti. Kalau enggak, terus gimana? Karena pertimbangan akali, lalu saya pikir udahlah. Motor kita nggak punya. Saya lihat ada penduduk setempat punya motor. Oh, bung, boleh nggak besok? Boleh nggak saya pinjam motor ke ibu kota? Boleh, silakan. Lihat apa-apa. Nah, pergilah saya pakai motor, kan memang motor pergi berdua. Nggak jauh dari pos itu. Hari Sabtu sebelumnya orang mengisi pembersihan lingkungan, jadi bekas-bekas rumput, tambah embun di jalan, motor kami terpeleset dan saya jatuh. Kelihatannya nggak masuk akal. Jatuh nggak luka, nggak lecet. Itu mungkin sepertinya saya tidak sadar beberapa detik, lalu saya sadar, saya ingat, saya kan dengan anggota, kalau dia mati gimana, saya bertanggung jawab. Dia juga kaget, buru-buru bangun, kalau saya mati gimana, dia juga akan bertanggung jawab. Sama-sama kita kemudian kita kaget. Lalu dia bilang, udah berdarah. Dia berdarah. Padahal cuma rumput apa-apa, rumput kecil nusuk ini saya. Ini sobeknya luar biasa, sobek antara hidung dan mulut ini sampai menganga, kayak mulut di atas lagi. Dan lidah saya karena benturan itu ada berapa belas jahitan. Dan saya nggak bisa ngomong. Ngomong nggak jelas karena lidah terasa gimana. Nggak bisa apa-apa. Penduduk kasih laporan ke pos, datanglah teman-teman bawa saya darurat ke berobat. Jadi semua cita-cita saya, rencana saya untuk mimpin ibadah Natal, besok rapat dan sepertinya sirna. Tapi disitulah titik pengakuan saya dan permohonan ampun saya. Merespon tadi dengan Tuhan, kalau benar Engkau mau pakai saya untuk tugas tanggung jawab lain, saya mohon ampun. Karena kepentingan egoismenya saya tidak merespon kasih. Biarlah saya menjadi berkat bagi orang-orang di Morotai, tapi Tuhan sembuhkan saya. Waktu itu dokter-dokter karena mau Natal, dokter-dokter pun terbatas. Semuanya mau pulang ke Manado. Tidak ada dokter. Dokter bilang kepada saya, Pak Pendeta, pulang aja ke pos. Ini ada obat, nanti anggota kesehatan rawat Bapak tunggu sampai kami kembali habis Natal. Saya waktu jahitan belum cabut dan sebagainya, ini belum sembuh. Tapi saya tiap hari berdoa, karena makan pun nggak bisa pakai sedotan. Tiap hari saya berdoa, Tuhan, ampun saya, sembuhkan saya. Luar biasa. Ini kesaksian bagi saya, dan itu tidak saya lupakan sepanjang hidup. Luka yang harusnya sembuh perkiraan dokter sampai nanti selesai Natal mereka kembali baru cabut benang dari lidah saya, dan di atas ini ternyata semuanya sembuh lebih dari waktu yang ditentukan. Tiba-tiba kering. Saya tadinya nggak bisa ngomong, namanya pelo gitu. Tapi ngomong mulai jelas. Saya memberanikan diri main ke salah satu jemaat, dan ibu pendeta kaget, pendeta udah sembuh. Benar udah sembuh, tapi ngomong masih. Kalau itu bisa pimpin ibadah ya? Bisa. Saya mimpin ibadah Natal jemaat itu tanggal 19 Desember. Dari khotbah dan salam sampai khotbah itu masih nggak bagus. Tapi dalam khotbah yang sampai di doa syafaat itulah Tuhan sembuhkan. Jadi ketika saya memberi berkat itu Bapak-bapak, itu suara saya sudah jelas. Pulang saya kaget, saya udah ngomong udah jelas. Saya udah bisa minum. Besok saya coba makan. Tapi orang obat kesehatan bilang jangan makan dulu Pak, kita aja minum. Tapi ketika saya ke rumah sakit untuk ke dokter praktek, karena kalau tunggu dokter yang nanti gratis itu nanti harus nyata. Jadi dokter praktek pergi,
Dan apa yang terjadi, ternyata jahitan itu sudah nggak ada. Jahitan yang harus nanti dicabut nanti itu sudah nggak ada. Puji Tuhan. Kok jahitan nggak ada, pas mau menjadi daging. Dari situ saya mohon ampun dan bersyukur Tuhan, besok pun saya berangkat ke Molokai. Artinya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kalau kita punya potensi, sudah diberkati untuk menjadi berkat, jangan tahan-tahan. Dengan alasan apapun. Karena zona nyaman kita. Berangkat. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat. Saya pergi. Mau siang mau malam dengan teman itu, kami dengan obor jalan. Bahkan obor mati, ada jemaat datang menyambut kami, bakar itu dan kelapa ya. Menerangi jalan kami sampai jemaat. Saya pernah tiba di satu kelompok jemaat itu jam 00 sampai setengah 1 malam, tapi mereka tidak ngantuk karena antusiasme. Butuh kehadiran seorang pendeta untuk menguatkan. Kita ibadah jam 1 malam sampai subuh ramai. Karena inilah kawan-kawan yang haus pelayanan. Oh, pendeta-pendeta semua udah lari kok, semua takut dibunuh. Jadi kehadiran saya saat itu sebagai ya pendeta, melayani mereka dan mereka merasa terhibur dan kuat. Jadi saya bilang, memang Tuhan mau pakai saya. Jadi kemarin itu teguran bagi saya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, maksimalkan potensi kita sebagai kaum bapak di jemaat. Kalau memang Tuhan mau pakai kita. Tuhan panggil kita itu punya rencana di tengah-tengah jemaat. Tuhan punya rencana dengan potensi-potensi kita. Jangan pernah urungkan niat pun dengan alasan apapun. Sekali lagi, jangan pernah urungkan niat dengan alasan apapun kalau Tuhan lagi butuh kita di tengah-tengah jemaat. Jangan mau berkat yang kelihatan. Pada berkat yang kita belum lihat itu Tuhan lagi siapkan bagi kita dengan cara memanggil kita, menempatkan kita di tengah-tengah keberadaan kita. Pelayanan keluar. Hadirkan itu dalam bentuk tadi, mau belajar dari Abraham. Taat saja. Gak usah banyak tendeng haling-haling kalau Tuhan perlu dengan kita. Taat dan jadikan bentuk ketaatan itu sebagai berkat bagi keluarga, tapi juga bagi anak-anak, bagi orang lain. Anak kita, istri kita belajar tentang ketaatan mulai dari kita. Kalau bukan dari kita, jadi terbalik, kita belajar ketaatan dari istri. Kalau mau berdoa, bangun mesbah keluarga, Abraham kan bangun mesbah keluarga, itu menjadi contoh bagi keluarga. Jangan terbalik. Kalau kita mau berdoa, udah mama aja lah. Karena kita kalau ibu-ibu lebih concern dengan soal berdoa dengan kebaktian. Jangan. Kita yang jadi imam, kita yang jadi bapak. Dan itulah betul dari ketaatan kita, karena berkat yang Tuhan telah hadirkan kita menjadi kepala rumah tangga, kepala. Itu memimpin doa, menjadi imam di tengah-tengah keluarga, menjadi orang yang memandoi upaya-upaya membangun mesbah di tengah-tengah keluarga, supaya istri dan anak-anak mendapatkan berkat dari keberadaan kita. Karena tema jemaat juga bulan keluarga, kira-kira itu menjadi hal yang sangat penting. Ingat bapak-bapak, sesibuk-sibuknya kita dalam aktivitas kita itu perlu, karena memang mencari nafkah tulang punggung. Tapi setiap kali kita ada dengan keluarga, perhatian kita kepada keluarga itu menjadi penting. Dan itulah wujud dari kita hadir sebagai berkat. Dan berkat seorang ayah ada di tengah-tengah keluarga. Bukan jadi ayah bagi anak orang, bukan jadi suami bagi istri orang, tapi pulang jadi suami bagi istri yang di rumah. Pulang jadi ayah bagi anak yang di rumah. Mutu pertemuan itu penting. Jangan sampai lebih banyak di luar menyenangkan orang, tapi di rumah kita pulang udah capek. Anak butuh main,
anak butuh bercanda, anak butuh tukar pikiran, tapi kita udah capek, besok aja. Itu menyampaikan saat besok, padahal besok ceritanya lain. Untuk kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, itulah berkat sebagai seorang imam, berkat seorang ayah, berkat seorang pendamping, berkat seorang pahlawan. Kehadiran kita di tengah-tengah kemah jemaat juga demikian. Jangan pernah berpikir, Bapak itu aja kalau di komisi kita dulu punya kelebihan-kelebihan. Tidak. Semua orang punya potensi. Semua orang punya kelebihan-kelebihan. Kita saling membutuhkan. Tidak ada orang yang superhero, Superman sih. Kalau Superman ya. Karena itu mari kita bangun kekompakan, solidaritas, itu membangun kemah jemaat, kemah keluarga menjadi berkat, dan berkat itu pun orang lain rasakan di sekeliling tempat di mana kita hadir dan kita aktif. Kira-kira sampai di situ, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mohon maaf bukan menggurui, tapi kira-kira itu bagian dari upaya saya untuk mengadaptasikan pernyataan Allah dalam bentuk firman kepada kita semua, yang juga dikuatkan, dibumbui dengan sedikit kesaksian-kesaksian yang memang kami rasakan sendiri dan yang kami lihat ada orang-orang